Arda Güler dipercaya jadi gelandang kreator Madrid. Persiapan pramusim Real Madrid akan segera dimulai dalam beberapa hari ke depan, menjelang kompetisi La Liga yang baru bergulir. Sejumlah keputusan strategis mulai difinalisasi oleh Xabi Alonso. Arda Güler memasuki tahun ketiga di Santiago Bernabeu dengan posisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah menunjukkan performa mengesankan di penghujung musim lalu dan memberikan kontribusi berarti dalam Piala Dunia antar klub, pemain asal Turki itu kini naik status. Transformasi dari pemain cadangan menjadi kandidat utama lini tengah menandai perkembangan pesat dalam karirnya. Berdasarkan laporan Marca, Alonso telah memasukkan Güler sebagai bagian fundamental dari strategi tim musim ini, sebuah langkah yang cukup mengejutkan mengingat peran terbatasnya di periode sebelumnya. Penampilan Güler selama tur Amerika Serikat memberikan indikasi kuat bahwa ia akan menjadi pilihan utama musim ini. Posisi yang diembannya adalah gelandang kreatif dengan fokus utama membangun alur serangan daripada bergerak agresif ke area kotak penalti. Meskipun harus meredam sedikit naluri menyerangnya, Güler tetap diharapkan mampu berkontribusi dalam hal gol berkat kemampuan teknisnya yang mumpuni. Perannya sebagai pengatur serangan diproyeksikan akan menjadi kunci dalam berbagai situasi pertandingan Madrid. Perubahan peran ini merepresentasikan lompatan besar dalam perjalanan karirnya di klub. Kepercayaan yang diberikan menunjukkan bahwa ia telah matang dan siap mengemban tanggung jawab yang lebih berat. Perkembangan yang ditunjukkan Güler hingga saat ini dilaporkan sangat memuaskan Xabi Alonso. Pelatih berusia 42 tahun itu memposisikan sang pemain sebagai salah satu pilar dalam visi barunya di Real Madrid. Alonso meyakini bahwa Güler telah mencapai tahap penting dalam evolusinya sebagai pesepak bola profesional. Keyakinan ini membuatnya optimis bahwa gelandang berusia 19 tahun tersebut akan memberikan kontribusi substansial bagi skuad. Keputusan ini tidak hanya menjadikan Güler sebagai representasi generasi Madrid, tetapi juga membawa harapan segar untuk revitalisasi lini tengah. Sentuhan baru yang dibawanya diharapkan dapat memperkuat sektor yang membutuhkan inovasi. Real Madrid siap turunkan harga Rodrigo, Tottenham jadi pesaing Arsenal dan Liverpool. Real Madrid dikabarkan bersedia menurunkan harga jual Rodrigo Gus, dari yang sebelumnya dibanderol 78 juta pounds, demi memancing kembali minat dari klub-klub besar Premier League seperti Arsenal dan Liverpool. Pemain sayap asal Brasil itu semakin tersisih dari skuad utama dan kini menunggu keputusan akhir dari pelatih anyar Xabi Alonso. Rodrigo kehilangan tempat di starting 11 Real Madrid menjelang akhir musim lalu. Ia juga hanya tampil selama 27 menit dalam 5 pertandingan Piala Dunia antar klub, termasuk saat Real Madrid dibantai 0-4 oleh PSG di perempat final, sebuah laga yang memperlihatkan kepercayaan Alonso yang mulai menurun terhadap sang pemain. Ia kalah bersaing dengan Franco Mastantuono, pemain muda 17 tahun yang mulai mencuri perhatian Alonso, serta Arda Güler yang lebih sering dimainkan di akhir era Carlo Ancelotti. Meski sempat dikaitkan erat dengan Arsenal dan Liverpool, minat kedua klub tersebut kini dilaporkan mulai mendingin. Sementara itu, Arsenal disebut tengah membekukan minat mereka terhadap Rodrigo dan mengalihkan fokus untuk merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace. Kejutan datang dari Tottenham Hotspur yang dilaporkan menyeruak ke meja perundingan untuk merekrut Rodrigo. Spurs dikabarkan siap menggelontorkan dana besar berkat investor asal Qatar yang akan masuk ke klub, menjanjikan proyek ambisius yang melibatkan Rodrigo. Ibrahima Konate buka pintu, siap dengar tawaran dari Real Madrid. Real Madrid masih berupaya memperkuat lini pertahanan mereka. Setelah mendatangkan Dean Huijsen, klub raksasa Spanyol itu belum berniat berhenti. Cedera berkepanjangan yang dialami Eder Militao terus menjadi sumber kekhawatiran. Selain itu, Raul Asensio belum menunjukkan performa yang konsisten. Nama Ibrahima Konate pun mulai mencuat sebagai target potensial. Bek asal Prancis itu dipandang sebagai opsi yang menjanjikan. Madrid mempertimbangkannya untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang, terlebih, kontraknya di Liverpool akan segera memasuki tahun terakhir. Marca menyebut bahwa Konate bersedia mempertimbangkan pendekatan dari Real Madrid. Ia tidak menutup kemungkinan hengkang jika situasinya mendukung. Liverpool sebenarnya tengah berupaya memperpanjang masa baktinya, namun, keputusan akhir tetap bergantung pada sikap Konate sendiri. Real Madrid disebut ingin menunggu hingga kontraknya habis pada musim depan. Langkah ini dinilai lebih ekonomis bagi Los Blancos. Real Madrid memandang Konate sebagai proyek jangka panjang di lini pertahanan. Usianya yang masih 26 tahun menjadi nilai tambah. Mereka tidak ragu mengambil langkah besar di bursa transfer. Trent Alexander-Arnold juga sempat dikaitkan dan akhirnya berhasil didatangkan dari Liverpool.
Kini, fokus mereka beralih kepada Konate. Sikap terbuka sang pemain memberi harapan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Rodrigo dan Endrick masuk daftar 5 pemain yang dilego Real Madrid. Real Madrid dikabarkan sedang merencanakan perombakan besar-besaran pada musim panas di bawah manajer baru Xabi Alonso. Rodrigo menjadi satu dari 5 pemain yang akan dilepas. Xabi Alonso akan menjalani analisis pilihannya setelah menjalani sesi latihan pertama pramusim Madrid pada tanggal 4 Agustus di Valdebebas. Menurut AS, Rodrigo, Endrick, David Alaba, Dani Ceballos, dan Ferland Mendy kemungkinan besar akan meninggalkan Los Blancos musim panas ini. Rodrigo adalah nama paling terkenal dalam daftar tersebut, dan laporan tersebut menambahkan bahwa Real Madrid baru akan membuat keputusan mengenai masa depannya setelah ia berdiskusi dengan Alonso. Raksasa Liga Primer Inggris, Arsenal dan Liverpool, sebelumnya telah dikaitkan dengan kepindahan pemain berusia 24 tahun tersebut, meskipun belum ada tawaran konkret yang diajukan. Barcelona dikabarkan menunjukkan minat untuk merekrut penyerang Real Madrid, sebelum melanjutkan kesepakatan dengan Marcus Rashford. Media Brasil melaporkan bahwa klub Katalan tersebut telah menghubungi perwakilan Rodrigo untuk menyatakan minat mereka. Meskipun belum ada negosiasi resmi yang dilakukan, klub tersebut dilaporkan telah memberi isyarat kepada sang pemain bahwa mereka akan terbuka untuk berdiskusi jika ia memutuskan untuk meninggalkan Madrid. Perekrutan Rashford, ditambah dengan persaingan sengit antara Barcelona dan Real Madrid, kemungkinan besar akan menutup kemungkinan kepindahan Rodrigo. Meskipun kedua raksasa Spanyol tersebut pernah melakukan transfer sebelumnya, sudah 17 tahun sejak kesepakatan dibuat secara langsung di antara mereka. Manajemen AC Milan ingin rekrut Fran Garcia dari Real Madrid. Manajemen AC Milan memang sempat menjajaki kemungkinan untuk kembali merekrut bek kiri dari Real Madrid. Skenario ini diharapkan bisa meniru kesuksesan langkah yang dulu membawa Theo Hernandez ke San Siro. Jurnalis Matteo Moretto pagi ini memberikan informasi terbaru mengenai pengejaran tersebut. Menurut laporannya, Milan memang telah menanyakan biaya dan ketersediaan sang pemain. Namun, Real Madrid memberikan jawaban yang tegas. Klub raksasa Spanyol itu ingin tetap mempertahankan Fran Garcia di dalam skuad mereka. Keputusan ini terutama diambil karena mereka tidak yakin dengan kondisi kebugaran bek kiri utama mereka, Ferland Mendy. Dengan kata lain, Real Madrid membutuhkan kedalaman skuad di posisi tersebut. Moretto bahkan menutup laporannya dengan gurauan bahwa ini adalah informasi penting bagi penggemar Real Madrid, bukan penggemar AC Milan. Franco Mastantuono tiba di Real Madrid pekan ini. Menurut kabar terbaru dari jurnalis Uriel Luque, pemain muda berbakat Argentina, Franco Mastantuono, akan terbang ke Spanyol akhir pekan ini untuk memulai babak baru yang sangat dinantikan bersama Real Madrid. Pemain berusia 17 tahun ini kemungkinan akan tiba di Madrid paling cepat Jumat, tanggal 1 Agustus atau selama akhir pekan, dengan rencana penyelesaian transfer pada Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Perlu dicatat bahwa transfer Mastantuono resmi pada bulan Juni ketika Real Madrid mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 63,2 juta euro di River Plate, menjadikannya penjualan termahal dalam sejarah klub Argentina tersebut. Kontrak 6 tahun yang ditandatanganinya akan mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus tahun 2025, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-18. Sebelum pindah ke Spanyol, Mastantuono mewakili River Plate untuk terakhir kalinya di Piala Dunia Antar Klub FIFA 2025. Setibanya di Madrid, Franco Mastantuono diperkirakan akan menjalani masa adaptasi singkat. Meskipun antusiasme atas kedatangannya sangat besar, Real Madrid akan mengambil pendekatan yang hati-hati dan sah secara hukum dalam proses pendaftarannya, seperti yang telah mereka lakukan terhadap bintang-bintang Amerika Selatan sebelumnya seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Karena peraturan FIFA, Mastantuono tidak dapat secara resmi menandatangani kontrak atau berlatih dengan klub hingga ia berusia 18 tahun. Meskipun ia memegang paspor Italia dan tidak akan mengisi posisi non-Uni Eropa dalam skuad, klub tidak mengambil risiko apapun. Hingga ulang tahunnya pada tanggal 14 Agustus remaja tersebut tidak akan diizinkan menggunakan fasilitas latihan Valdebebas. Sementara itu, Real Madrid telah merencanakan masa istirahat aktif untuknya sebelum ia menetap di Madrid pada akhir Juli. Setelah memenuhi syarat, Mastantuono akan mulai berlatih dengan tim utama,
menandai langkah selanjutnya dalam apa yang diyakini banyak orang akan menjadi karir yang spektakuler di puncak sepak bola Eropa.